Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini bersama saya Puji Lestari? Inilah kabar Indonesia. Pemirsa, kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru, mengalami peningkatan hingga di atas 300 kasus hingga Juli 2023. Hal tersebut diakibatkan karena maraknya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyebabkan timbulnya kabut asap. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan sejak awal tahun hingga Juli 2023 mencapai luas 7.483 hektar. Kondisi itu mengakibatkan kabut asap melanda sejumlah kawasan yang juga memberikan dampak terhadap peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Berdasarkan data laporan rekapitulasi kasus ISPA, Dinas Kesehatan Kalsel per Juli 2023, peningkatan jumlah kasus terjadi di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Di Kabupaten Banjar, kasus ISPA meningkat dari 93 kasus di bulan Juni menjadi 319 kasus di bulan Juli. Sementara di Banjarbaru, dari 84 kasus pada bulan Juni menjadi 112 kasus di bulan Juli. Puskesmas di kedua kabupaten itu kini dipenuhi pasien, seperti Puskesmas Gambut Kabupaten Banjar yang menurut pengelola ISPA di unit pelaksana teknis dinas Puskesmas tempat, Sri Julianti pada 5 September mengalami peningkatan dari 170 kasus di bulan Juli menjadi 340 kasus di bulan Agustus, di mana penderita umumnya mengalami penyakit yang cukup berat. Banyak yang menderita ISPA, kemudian yang ISPA meningkat menjadi pneumonia, kemudian yang ada asmanya jadi kambuh karena pengaruh asap. Untuk mengantisipasi meningkatnya kasus ISPA, pemerintah setempat telah membagikan masker gratis kepada warga di wilayah terdampak kabut asap. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin pun telah mengimbau masyarakat aktif dalam menyampaikan informasi tentang situasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Latif Thohir. Pemirsa, Direktur Utama atau CEO OpenAI Sam Altman menjadi warga negara asing pertama yang mendapatkan Golden Visa dari pemerintah Indonesia. Terkait penerbitan manfaat eksklusif yang didapat WNA tersebut, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan siapapun bisa mendapatkan Golden Visa 10 tahun asalkan memenuhi syarat. Inilah sosok warga negara asing pertama yang mendapatkan Golden Visa dari pemerintah Indonesia. Sam Altman merupakan CEO OpenAI, perusahaan pemilik kecerdasan buatan ChatGPT. Ia menerima Golden Visa dengan subkategori tokoh dunia untuk masa tinggal selama 10 tahun. Sebagai pemilik Golden Visa, Altman akan dapat menikmati sejumlah manfaat eksklusif, seperti jalur pemeriksaan dan layanan prioritas di bandara yang akan membuat perjalanannya lebih cepat. Ia juga memiliki jangka waktu tinggal yang lebih lama dibandingkan pemegang visa biasa. Sebagai pemegang Golden Visa, Sam Altman dapat keluar dan masuk Indonesia, melakukan sejumlah efisiensi, serta tidak perlu mengurus izin tinggal terbatas atau ITAS. Menanggapi penerbitan Golden Visa tersebut, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan siapapun bisa mendapatkan Golden Visa 10 tahun asalkan memenuhi persyaratan, yang salah satunya adalah nominal minimum investasi yang ditanamkan di Indonesia. Nah, kami khususnya di bagian investasi itu membuat kriteria tentang berapa nominal investasi minimum yang ditanamkan di Indonesia baru kemudian diberikan Golden Visa. Nah, siapa aja, jadi kita mainnya di syarat, bukan di orang per orang. Kalau siapa aja memenuhi syarat, nggak ada masalah. Ya. Secara resmi, pemerintah menerbitkan Golden Visa berupa pemberian izin tinggal bagi WNA dalam jangka waktu 5-10 tahun dengan tujuan mendukung perekonomian nasional.
Pemirsa, konferensi tingkat tinggi KTT ke-24 ASEAN Republik Korea digelar Rabu 6 September kemarin di JCC Senayan, Jakarta. Presiden Joko Widodo dalam pidato pembuka mengajak negara anggota ASEAN dan Republik Korea untuk bersama-sama mengurangi pemakaian energi fosil. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memimpin jalannya KTT ke-24 ASEAN Republik Korea Rabu 6 September di Cendrawasih Room Jakarta Convention Center, Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyebut pilar utama kerjasama antara ASEAN dan Korea adalah transisi energi dan transformasi digital. Karenanya, Presiden Jokowi mengajak para pemimpin negara ASEAN untuk bersama-sama mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang hari ini mencapai 78%. Sementara, terkait sektor ekonomi digital, pada satu dekade ke depan, ASEAN dan Korea harus bisa memanfaatkan peluang ekonomi yang menggunakan teknologi digital. Saat yang sama dalam satu dekade ke depan, ekonomi digital di ASEAN diperkirakan menyumbang 1 triliun US dollar GDP kawasan. Namun transisi energi dan transformasi digital butuh investasi dan transfer teknologi yang tidak sedikit, sehingga dibutuhkan kolaborasi dan kemitraan untuk mewujudkannya. Sementara itu, dalam sambutannya, Presiden Republik Korea Yoon Suk Yeol mengatakan pihaknya bersama dengan Amerika Serikat dan Jepang telah berdialog tentang kerangka kerjasama terkait keamanan maritim. We have initiated the annual Trilateral Indo-Pacific Dialogue and launched the Trilateral Maritime Security Cooperation Framework, aiming to support the maritime security capabilities of Southeast Asian and Pacific Island nations. Demikian dari saya. Presiden Korea juga meminta dukungan negara-negara ASEAN agar kota Busan terpilih sebagai tuan rumah World Expo 2030. Sebelumnya, Busan telah sukses menggelar ASEAN Republic of Korea Commemorative Summit pada 2019 lalu. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen, buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari
perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Dalam rangka mempromosikan sektor pariwisata, Cina mengadakan sebuah ajang promosi pariwisata di kota Langfang, Provinsi Hebei. Lebih dari 100 agen perjalanan dari Rusia, Perancis, Belanda, Singapura, serta negara-negara lainnya diundang untuk mengunjungi tempat-tempat wisata utama di Langfang. Really important that we have the exchange of tourism. That means Chinese people should come to Europe, but we also should bring the European tourists as well to China to discover the world here, to see Chinese culture beside the big attractions as the Great Wall and Forbidden City. 这个红楼幻剧场呢，我觉得很特别，算是独一无二的在世界上。我希望能多有一些新加坡游客来这边多了解一下这里的这个文学。 Pemirsa, pengamat politik Rocky Gerung memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada Rabu 6 September. Rocky hadir untuk memberikan klarifikasi terkait penyelidikan kasus dugaan penyebaran berita bohong. Pemirsa, pelatih Timnas U23 Indonesia Sinteyong mengaku baru mempersiapkan strategi permainan melawan Turkmenistan setelah pertandingan Taiwan melawan Turkmenistan Rabu 6 September. Timnas Indonesia sendiri akan bertemu dengan Turkmenistan pada Jumat tanggal 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pukul 7:30 malam waktu Indonesia Barat dalam FIFA Matchday.
Tim nasional U23 secara intensif melakukan latihan di kota Solo, Jawa Tengah sebagai persiapan laga melawan Cina Taipei pada 9 September dan Turkmenistan pada 12 September dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kapten Timnas Indonesia U23 Rizky Ridho mengatakan pada turnamen kali ini dia bersama rekan-rekannya memiliki target bermain di Piala Asia 2024, sehingga dia meminta rekan-rekannya untuk bermain lepas. Sementara pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong yang tiba di kota Solo pada 5 September mengaku belum mempersiapkan strategi khusus dalam pertandingan grup K kualifikasi Piala Asia U23 melawan Cina Taipei. Pihaknya kata dia melihat lebih dulu pertandingan antara Cina Taipei melawan Turkmenistan yang akan digelar pada 6 September malam. Setelah melihat pertandingan tersebut, pelatih asal Korea Selatan itu baru bisa menjelaskan lebih detail seperti apa strategi yang akan digunakan. Shin Tae-yong pun menyebut hari ini ada 4 pemain Indonesia yang bermain di Eropa untuk segera bergabung. 내일 정도에 아야 이런 말에서는 보시고 3시에 엘칸에 있는 만족으로 해서 올 거라고 보면 되겠습니다. Ya kalau sekarang kan saya lagi di U23, tentunya saya harus fokus di sini. Jadi level pemain senior sudah saya lepas karena saya sekarang ada di pemain U23. Seperti itu. Indonesia tergabung dalam grup K bersama Cina Taipei dan Turkmenistan. Taiwan dan Turkmenistan akan bermain terlebih dulu di Stadion Manahan Solo pada 6 September. Pemirsa, pelatih Shin Tae-yong memakai 3 pemain sepak bola dari tim nasional atau Timnas U23 untuk mengisi kekosongan skuad tim senior yang akan menghadapi Turkmenistan di Surabaya 8 September 2023. Sebanyak 4 pemain senior tidak dapat bergabung akibat mengalami cedera saat memperkuat masing-masing klubnya di Liga 1 Indonesia. Tiga pemain sepak bola tim nasional Timnas Indonesia U23 bergabung latihan bersama tim senior di Surabaya Selasa 5 September malam untuk FIFA Matchday menghadapi Turkmenistan. Masing-masing adalah Alfian Radewangga, Doni Tri Pamungkas, dan Zaki Ashraf. Ketiga pemain tersebut sejatinya disiapkan untuk pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 di Solo, Jawa Tengah, yaitu pada tanggal 9 September melawan Taiwan dan 12 September 2023 melawan Turkmenistan. Namun, pelatih Shin Tae-yong membutuhkan ketiga pemain ini untuk mengisi kekosongan skuad timnas senior, disebabkan banyak yang mengalami cedera, yaitu Yance Sayuri, Yakub Sayuri, Shane Patinama, dan Dimas Derajat. Timnas senior dijadwalkan menjamu Turkmenistan dalam FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 8 September 2023. Setelah laga tersebut, Alfian Radewangga, Doni Tri Pamungkas, dan Zaki Ashraf dipastikan langsung kembali ke Solo untuk memperkuat rekan-rekannya yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Asia U23. Kalau perjalanan sana sini yang pasti ada rasa capek ya, karena habis pertandingan besok juga saya harus balik ke Solo. Untuk antisipasinya yang pasti kita dapat vitamin dari dokter. Selain itu saya sendiri bisa menjaga pola tidur sedikit. Sementara itu, pemain naturalisasi Sandy Walsh menyatakan dalam kondisi prima dan siap mengawali debut bersama Timnas Indonesia melawan Turkmenistan di kota asal kakeknya, Surabaya, pada 8 September mendatang. Pesepak bola kelahiran Belgia itu gagal debut bersama Timnas saat FIFA Matchday melawan Palestina di Surabaya pada 14 Juni lalu karena mengalami cedera saat latihan. To be honest, I'm just focused of being healthy, being ready for Friday. I think a lot of emotion will come if I could score a goal, but the most important is to do a good performance with the team, to get points for the FIFA ranking, and that's the goal for coming Friday. Dari total 24 pemain yang semula dipanggil untuk FIFA Matchday melawan Turkmenistan, namun 4 diantaranya mengalami cedera, serta ditambah 3 pemain yang dipinjam dari Timnas U23, maka skuad tim senior kini berjumlah 23 orang. Pelatih Shin Tae-yong memastikan tidak akan memanggil pemain lagi untuk laga yang akan berlangsung pada hari Jumat mendatang.
Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.